Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Bagaimana, sudah pada makan siang? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Ya, semoga kita diberikan kekuatan untuk materi pada siang hari ini. Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu mohon kepada anak Tatang untuk membuka atau mengawali pelajaran pada siang hari ini untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, Nak. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa supaya ada dalam kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Amin ya Allah. Makasih ya anak Tatang yang sudah memimpin kita dalam doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Eriawati ada? Ada, Bu. Fauzia? Ada, Bu, hadir. Tatang ada? Oh iya, Ada, tadi Bu. yang sudah memimpin doa. Terima kasih ya. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Bu, izin. Oh, Sakit katanya, Bu. ya, semoga yang lagi sakit diberikan kesehatan oleh Allah ya. Semoga nanti pembelajaran Jadilah berikutnya itu, bisa Bu. Bolos. bisa saya edit sudah. Baiklah, untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran pada kali ini peserta didik mampu menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang isi dalam kebaikan. Terus yang kedua, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai pesan Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Coba sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu tentang berkompetisi dalam kebaikan? Belum, Bu. Belum? Belum. Mungkin yang lain? Iqbal, Kobobi? Bagaimana, Bu? Berkompetisi dalam kebaikan? Apa yang kamu ketahui tentang berkompetisi dalam kebaikan? Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ya, Fastabiqul khair. betul. Pinter sekali Iqbal Kobobi. Ya, berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan fastabiqul khairat. Yaitu suatu amalan yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Nah, dikutip dari buku Sunnah Kecil Berpahala Besar oleh Muhammad Saprodin, orang-orang yang beriman terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu orang yang berlomba dalam kebaikan, yang kedua orang yang sedang mustasidun, dan yang ketiga orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu zalimu li nafsi. Coba ya, sebelum kita ke Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang berkompetisi dalam kebaikan, Ibu akan bertanya lagi. Kenapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang tahu? Ya, karena kita sejak dalam proses biologis sudah berkompetisi. Makanya harus kompetisinya yang baik-baik. Ya, selain dari itu, apalagi? Mungkin atau Bu Siti Yulika? Atau Damang Liji, mungkin tahu. Tidak tahu, Bu. Yanti, Bu, biar nggak makan aja itu, Bu. Supaya kita lebih
Bahagia Ibu Guru. Bahagia dalam arti Supaya kita tidak mengharapkan orang lain Ibu Guru lagi. begitu, ya. Kenapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Karena ya, berkompetisi dalam kebaikan memberikan sebuah pemahaman tentang prinsip keimanan seorang muslim. Ya, itulah kenapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Makanya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan akan berusaha menjadi yang terdepan dalam melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berkompetisi dalam kebaikan, dia itu tidak akan punya waktu baginya untuk malas-malasan, terus bersantai, ya. Alhasil waktu yang dimiliki pun bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Nah, sekarang ayat yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin Iqbal Kobobi bisa membacakan ayatnya. Kekecilan di HP jadi Oh, oke. Kekecilan. Ubaidillah, sudah Ubaidillah. Bentar Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nggak ketutupan tulisan your internet nih. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Ubaidillah sudah membacakan surat Quran ayat ke-48 surat Al-Maidah. Nah, artinya mungkin Epianti bisa membacakannya. Kecil sekali Bu Guru. Nggak Ya kelihatan sudah, Bu Guru. Ibu yang membaca. Nah, dan kami telah kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Maka berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Nah, itu adalah ayat yang berkaitan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Sekarang asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu tidak Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab
sucinya. Nah, keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Anu Bu. Jika Oke. tidak ada kitab suci, coba menurut pandangan kalian, bagaimana kalau sekiranya kita di dunia ini tidak ada kitab suci Al-Quran, tidak ada kitab suci Taurat, atau kitab-kitab yang lainnya? Bagaimana menurut pandangan kalian? Ya, Anu, manusia Bu semakin Guru. ngawur, Bu. Ya, Kita berjalan kayak gelap, Ibu Guru. Karena iya. tidak punya lampu gelap itu. Iya. Iya, betul. Ya, berarti kalau sekiranya kita tidak memiliki pegangan, yaitu berupa kitab, pasti akan kacau balau dunia ini ya. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan. Ya. Terus isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah Al-Quran itu hak, baik isinya, maupun kandungannya, baik cara turunnya, bahkan yang mengantarkan maupun yang diturunkan kepadanya. Terus Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Terus setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli membatalkan alaih. sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Terus isi kandungan yang keempat, bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Berarti setiap keyakinan umat yang ada di dunia itu memiliki kiblatnya masing-masing. Seperti kita, kiblatnya kemana? Kalau umat Islam, kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Ke Ya, Ka'bah, Bu. tuh. Makanya, ya, kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus, yang kelima, melalui ayat ini, umat Islam giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menyebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Nah, isi kandungan yang terakhir yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat dan manhaj khusus bagi dan masa untuk setiap umat, baik terdahulu maupun yang sekarang. Langsung sekolah mereka. Coba, perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama apa? Tunduk dengan sepenuh hati terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus yang kedua. Gemar beramal soleh dan banyak beribadah. Yang ketiga. Memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Yang keempat. Menyadari bahwa semua manusia pasti akan mati. Nah, itulah ya perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan. Hikmahnya yang dapat kita ambil dari kompetisi dalam kebaikan yaitu apa? Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta pada ajaran agama Islam. Ya. Terus yang kedua, memperoleh ridho Allah dan pahala yang banyak, mendatangkan sikap istiqomah. Terus yang ketiga, sikap kompetitif akan menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki akhlak mulia. Terus yang keempat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa ikhlas dalam hati. Itulah hikmah dalam berkompetisi dalam kebaikan. Umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntutnya menuju ke
kebahagiaan yang abadi Ibu Guru. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat terdahulu serta membatalkan sebagian syariat sebelumnya. Yang terakhir Ibu Guru, berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajaran kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Guru. Ya, itulah kesimpulan dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ya. Ibu harap materi pada hari ini ya kalian bisa dapat dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Ibu Guru. Mungkin pembelajaran pada hari ini sampai dengan di situ saja. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ubaidillah. Mohon ditutup materi pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Coba. Baik, marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran oleh Ibu Guru kita dengan baca surah Al-Asr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.